Baik teman-teman ya, ini adalah live streaming saya yang pertama ya di Facebook teman-teman. Jadi untuk di Facebook ini saya adalah live streaming yang pertama ya. Ini saya mohon maaf kalau secara teknis mungkin belum terlalu lancar ya secara teknis. Ya. Kalau di akun sosial media sebelah saya sudah sering melakukan live streaming atau siaran langsung ya. Jadi saat ini saya sudah mengubah ya status akun Facebook saya ya dari akun Facebook konvensional ke akun Facebook dari akun Facebook konvensional ke akun Facebook profesional atau yang lebih dikenal dengan akun Facebook Pro, teman-teman. Jadi salah satu tujuan saya kenapa saya mengubah akun Facebook saya dari akun Facebook konvensional ke akun Facebook Pro itu karena dengan kita mengubah status atau memiliki akun Facebook Pro, itu kita bisa menghasilkan income, teman-teman. Kita bisa menghasilkan pendapatan. Kita bisa menghasilkan uang, ya. Dengan kita membuat video, dengan kita membuat video ya, baik video pendek ataupun video panjang ya. Jadi kalau video pendek, kalau di Facebook itu namanya reel ya, video reel. Sedangkan untuk video panjang itu kita sebut saja video biasa ya atau video. Kalau di TikTok kan VT ya istilahnya ya. Kalau di YouTube istilah VT itu tidak lazim ya karena VT itu sendiri kan singkatan dari video TikTok ya. Maka kalau di Facebook kita sebut saja sebagai video seperti itu kalau video panjang. Sedangkan kalau untuk video pendek itu kita menyebutnya reel seperti itu ya. Jadi reel itu adalah video di mana durasi dari video tersebut itu kurang dari 1 menit, teman-teman. Itu disebut sebagai video reel seperti itu ya. Jadi reel itu adalah video di mana durasi dari video tersebut itu kurang dari 1 menit, teman-teman. Itu disebut sebagai video reel. Ya. Reel itu adalah gitu ya. Jadi video reel itu adalah video di mana durasinya kurang dari 1 menit. Sedangkan untuk video panjang, itu video yang durasinya lebih dari 1 menit, teman-teman ya. Jadi di Facebook ini kita bisa menghasilkan income, bisa menghasilkan uang, itu dari banyak cara, teman-teman ya, dari banyak cara. Salah satunya kita dari iklan yang lewat, baik melalui video reel, maupun di video panjang, teman-teman ya. Itu kita bisa mendapatkan uang dari situ. Jadi melalui iklan yang lewat di video reel maupun iklan yang lewat di video panjang, teman-teman ya. Jadi kalau di YouTube sama seperti di AdSense ya. Jadi iklan itu adalah pihak ketiga ya, pihak ketiga yang bekerja sama dengan Facebook ya, di mana setiap iklan itu lewat di video kita, maka itu ada prosentasenya ya. Jadi pembagian prosentasenya dari iklan yang lewat di video kita itu ada prosentasenya. Berapa persen itu akan diberikan ke pihak Facebook dan prosentase sebagiannya lagi itu akan dapat di kita sebagai maker atau pembuat dari video tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di samping itu kita juga bisa mendapatkan uang dari sumber-sumber yang lain ya. Salah satunya kita bisa mendapatkan income dari gift ya atau hadiah yang diberikan dari penonton ke video kita. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jika penonton atau netizen ya itu merasa mendapatkan manfaat dari video yang kita buat ya, biasanya mereka akan memberikan rasa terima kasih atau mengapresiasi atas video yang sudah kita buat itu dengan memberikan gift ya. Jadi kalau di YouTube itu gift-nya adalah berupa star atau bintang, teman-teman ya. Jadi bintang itu kalau dirupiahkan mengandung nilai rupiah. Jadi bintang itu kan dia dalam bentuk dolar, jadi bisa dirupiahkan seperti itu ya. Jadi di samping kita mendapatkan uang dari video ya, dari video baik video reel, video panjang, iklan,
kita juga bisa mendapatkan video dari gift yang diberikan oleh netizen atau penonton kepada kita sebagai bentuk apresiasi atau terima kasih mereka, teman-teman. Ya, biasanya bintang itu nilai kursnya dalam bentuk dolar seperti itu, ya. Nanti akan langsung ditransfer ke rekening kita, ya. Tapi dengan syarat kita bisa mendapatkan uang dari iklan, ya, terutama di reel maupun di video panjang jika akun Facebook Pro kita itu sudah dimonetisasi, teman-teman, ya. Jadi ada tahap-tahapnya nanti, ya, ada tahap-tahapnya. Jadi untuk parameter-parameter sehingga Facebook itu memutuskan atau mengundang kita bahwa akun kita itu sudah dimonetisasi, ya. Ini ya, selamat datang juga ya untuk ayah Hugo Gebi Mika, ya. Itu Pak Gendro, ya. Itu saya hafal itu. Jadi itu putranya, pakai namanya putranya itu, ya. Kalau Mas Hugo itu seumuran dengan anak saya, ya, Pak Gendro, ya. Ini live streaming saya yang pertama, ya, di Facebook, live streaming saya yang pertama, ya. Jadi teman-teman, ya, live streaming saya yang pertama di Facebook, ya. Jadi saya sudah mengubah status akun Facebook saya dari Facebook konvensional ke Facebook Pro, seperti itu, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, Facebook Pro itu kita di mana bisa menghasilkan income atau pendapatan dari video, ya. Video itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu video pendek dan video panjang, seperti itu, ya. Jadi kalau video pendek, kalau di Facebook itu kita menyebutnya itu dengan video reel, ya. Jadi video yang durasinya itu kurang dari 1 menit, itu disebut sebagai video reel, seperti itu. Sebaliknya untuk video panjang, kita ini relax saja, ya. Untuk live streaming saya yang pertama kali, ya, kita sharing-sharing saja, boleh di tapping-tapping, ya, teman-teman, ya, boleh di tapping-tapping, kita sifatnya sharing-sharing saja, ya. Ini kita sifatnya sharing-sharing saja, jadi bukan berarti saya lebih pintar, enggak, kita sharing-sharing saja, ya. Jadi dengan kita mengubah akun Facebook kita ke Facebook Pro, itu kita bisa menghasilkan income. Kita bisa menghasilkan pendapatan atau uang dari Facebook, teman-teman, ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin orientasi atau mindsetnya itu adalah mindset bisnis, ya, daripada Facebook itu dipakai untuk mainan doang, ya, tidak menghasilkan apa-apa, ya, hanya dipakai untuk iseng-iseng saja dan buang-buang waktu, ya, teman-teman, lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti itu. Jadi salah satu hal yang bermanfaat di samping kayak misalnya contohnya nggak usah orang lain. Kayak saya misalnya, ya. Ini penontonnya baru sedikit nggak apa-apa, ya. Yang lihat cuma Pak Gendro doang. Karena kalau traffic itu berkaitan sama algoritma, ya. Semakin kita tiap hari melakukan live streaming itu traffic atau algoritma kita akan semakin terbangun, teman-teman, ya. Sama seperti di TikTok. Kalau kita di TikTok itu live streaming, semakin kita itu konsisten melakukan live streaming, ya, semakin kita itu teratur melakukan live streaming, maka traffic atau algoritma di akun kita, ya, di akun TikTok kita itu akan semakin terbangun, trafficnya akan semakin ramai. Nah, seperti itu. Jadi semakin kita konsisten itu artinya bukan hanya kita melakukan live streaming tiap hari, ya, tapi kita juga teratur seperti itu, ya. Misalnya kita melakukan live streaming setiap hari, setiap jam 7 malam misalnya, ya. Jadi usahakan kita melakukan live streaming setiap hari itu di jam-jam yang sama, teman-teman, ya. Misal contoh kalau kalian melakukan live streaming setiap jam 7 malam atau jam 7 pagi, ya, usahakan untuk hari-hari selanjutnya itu tetap jam 7 malam atau jam 7 pagi, seperti itu, ya. Karena itu nanti dari TikTok atau mungkin dari Facebook, ya. Kalau dari Facebook saya belum memiliki banyak knowledge, ya, belum begitu menguasai, ya. Jadi algoritma di Facebook itu kayak gimana saya belum tahu, tapi yang jelas yang saya tahu kalau di Facebook itu tidak begitu banyak ada PL, pelanggaran seperti di TikTok. Kalau di TikTok itu sangat sensitif, teman-teman. Jadi peraturannya itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Jadi kalau kita sedang live streaming, kita tidak boleh menyebutkan nama akun media sosial yang lain kalau di TikTok.
ya. Kalau di Facebook boleh ya, seperti itu. Nah, itu salah satu yang saya sebut tadi, di TikTok itu sangat sensitif ya. Jadi kita pada saat melakukan live streaming di TikTok itu kita tidak boleh menyebutkan media sosial yang lain ya. Misalnya menyebutkan Facebook, menyebutkan YouTube, menyebutkan Instagram, menyebutkan apa yang lain lagi ya, media sosial kita tidak boleh menyebutkan itu. Tapi kita bisa misalnya yang kita maksud itu misalnya YouTube, tapi kita sedang melakukan live streaming di TikTok ya, kita bisa menyebutkan itu loh yang media sosial yang warna merah itu loh. Nah, itu nggak apa-apa ya, yang penting kita nggak langsung menyebutkan YouTube. Nah, seperti itu ya. Kalau netizen atau penonton itu mereka sudah berpengalaman, mereka tahu ya. Jadi kalau misalnya itu loh yang di media sosial sebelah yang warna merah, nah seperti itu, mereka sudah tahu teman-teman, seperti itu ya. Atau kalau enggak, kita singkat ya, pakai inisial, kita singkat pakai inisial, seperti itu, kita singkat pakai inisial. Kalau YouTube ya YT, nah seperti itu. Kalau Facebook, kalau FB itu sendiri, sekarang kalau di TikTok itu sudah melakukan pelanggaran loh, kita menyebut FB ya, karena FB itu sudah cukup populer, jadi kita menyebutnya misalnya FB. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Inggris ya, FB. Itu loh yang akun media sosial warna biru atau FB. Nah, seperti itu. Kalau FB, kemarin teman saya pada saat live streaming di TikTok itu terkena pelanggaran seperti itu, ya. Nah, ini kita sharing-sharing saja karena kan kebetulan kalau saya kan memang sudah belum merasa pinter ya, tapi mungkin sudah sedikit banyak tahu tentang live streaming, sedikit banyak tahu tentang membuat video itu bagaimana, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kita live streaming itu tahu teman-teman ya. Jadi kalau kita semakin banyak melakukan pelanggaran pada saat kita melakukan live streaming ya, itu nanti kalau di TikTok itu nanti ada recordnya ya. Jadi maksimal sampai 24 poin. Nah, seperti itu. Jadi kalau sampai akun kita itu terkena karena kita terlalu sering melakukan pelanggaran ya pada saat kita melakukan live streaming, itu maksimal pelanggaran yang boleh dilakukan itu adalah sebanyak 24 poin teman-teman ya. Jadi ekstrimnya kalau kita sudah melakukan pelanggaran sampai 24 poin ya, itu akun kita bisa di-banned ya atau diblokir ya. Terus mungkin kalian tanya, kalau kita diblokir atau di-banned sampai permanen itu akibatnya apa, Kak Agung? Ya, salah satunya kita sudah tidak bisa melakukan jualan lagi. Kalau kita sebagai affiliate atau kita sebagai seller atau toko, kita nggak bisa jualan lagi, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, makanya perlu digarisbawahi, kita harus mengetahui apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kita melakukan live streaming, teman-teman. Itu penting ya. Jadi kita harus membaca benar-benar panduan komunitas di platform sosial media di mana kita melakukan live streaming, teman-teman ya. Kalau kita melakukan live streaming di TikTok ya, kita harus benar-benar membaca panduan komunitas di situ ya. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya. Salah satunya kalau misalnya kita sedang live streaming di TikTok, kita tidak boleh menyebutkan hal-hal yang berbau atau berkenaan dengan kekerasan seperti itu atau pornografi seperti itu ya. Misalnya kita menyebutkan nama, maaf ya, saya sudah terbiasa di TikTok, jadi misalnya kayak ini yang itu ya, di film-film laga itu pedang ya, kita nggak boleh nyebut pedang, itu nggak boleh. Menyebut pisau itu juga nggak boleh. Nah, seperti itu. Terkesan pernik sih, tapi lama-kelamaan nanti terbiasa. Jadi kalau saya pedang ya itu loh, yang PDG atau PSU, nah itu nanti netizen kalau yang sudah pengalaman di media sosial akan tahu. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh melibatkan anak kecil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita tidak boleh melibatkan anak kecil. Anak kecil yang saya maksudkan di sini adalah anak di bawah 5 tahun. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita pada saat melakukan live streaming nih, barangkali kita mempunyai anak atau keponakan yang masih di bawah umur ya, di bawah 5 tahun. Nah, tiba-tiba namanya juga anak-anak ya. Kan anak-anak itu kita tidak bisa mengendalikan ya, namanya juga anak-anak kan semaunya sendiri. Tiba-tiba misalnya saya punya keponakan nih di situ ya, sedang mainan di situ. Di sini saya sedang live streaming. Tiba-tiba gini,
Om Agung, ini saya ambilin minum dong, nah gitu. Lah saya omongin dia nggak nurut, ya namanya anak kecil. Nah karena dia saya omongin nggak nurut, tiba-tiba nempel ke saya, ya nempel ke saya, nempel di badan saya, dan tertangkap kamera, ya tertangkap kamera. Jadi tertangkap kamera handphone atau tertangkap kamera di laptop, ya. Jadi kita tertangkap kamera itu maksudnya kalau kita live streaming menggunakan handphone ya berarti bentuknya landscape apa tuh portrait ya seperti itu. Kalau saya sedang live streaming menggunakan komputer ya berarti landscape ya tidur seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak boleh anak kecil itu tertangkap kamera dan terlihat oleh netizen. Nanti akan terbaca oleh robot TikTok, terbaca oleh robot Facebook seperti itu. Kalau di Facebook kayaknya nggak terlalu banyak aturan deh ya. Jadi nanti kedepannya kita akan lebih free ya, akan lebih bebas ya, karena kalau saya lihat di Facebook itu tidak terlalu sensitif ya, seperti di TikTok. Itu salah satu ya, antar media sosial itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri teman-teman ya, memiliki ciri-ciri karakteristik atau sifat sendiri-sendiri ya. Namanya juga kan media sosial itu enggak pure media sosial ya, mereka itu kan juga sebuah perusahaan ya. Facebook itu di bawah perusahaan, terus TikTok juga di bawah perusahaan juga, YouTube juga ya. Jadi kalau namanya perusahaan ya, bisnis itu kan pasti ada unsur mendapatkan keuntungan seperti itu ya. Jadi salah satunya supaya kita memiliki suatu ciri khas atau keunikan kalau dalam bisnis itu kan antara satu bisnis dengan bisnis yang lain ya, walaupun bidangnya sama, itu mereka memiliki ciri khas sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi Facebook, TikTok, YouTube dan media sosial yang lainnya itu tidak bisa kita sama-samakan seperti itu. Ya, ada plus minusnya. Mungkin di TikTok terlalu sensitif, di Facebook nggak terlalu sensitif. Nah, seperti itu. Tapi di Facebook itu sendiri kekurangannya kita tidak bisa berjualan, teman-teman. Ya, kita tidak bisa menyematkan keranjang kuning. Ya, kita nggak bisa jualan kalau di Facebook. Beda sama di TikTok. Teman-teman mungkin sudah sering ya lihat saya live streaming di TikTok. Saya kan sebagai affiliate sering jualan kan. Nah itu saya jualan itu menyematkan keranjang kuning. Jadi kalau misalnya penonton atau netizen itu check out di keranjang kuning itu artinya check out ya, itu saya mendapatkan komisi seperti itu kalau di TikTok. Nah itu salah satu keunggulan atau nilai plus dari TikTok. Nah seperti itu. Kalau di Facebook kita belum bisa menyematkan keranjang kuning seperti itu. Nah, itu salah satu nilai plus dan nilai minus dari kedua media sosial. Kita membandingkan boleh ya. Ini saya agak free bicara di Facebook karena kalau di Facebook tidak terlalu banyak aturan, sehingga saya lebih membandingkan antara satu media sosial dengan media sosial yang lainnya, saya agak free, agak bebas. Kalau di TikTok saya nggak berani, teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi saya juga mengedukasi ya, walaupun saat ini saya lebih banyak memberikan edukasi tentang dunia konten kreator ya, tentang kalau anak sekolah itu matematika ya, tapi saya kalau misalnya di matematika saya tidak pure langsung ngajar matematika ya, seperti itu. Langsung ngajar ilmu matematika, mereka nggak akan tertarik teman-teman ya. Langsung mengajar matematika mereka nggak akan tertarik seperti itu. Tapi saya usahakan supaya anak-anak ya, karena yang saya ajar kan nggak cuma mahasiswa, nggak cuma anak SMA, tapi juga anak SMP, anak SD juga ya. Kalau anak-anak SD, anak-anak SMP itu tidak tertarik dengan kita ya, tidak tertarik dengan gurunya ya, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan ilmu yang akan kita ajarkan. Seperti itu teman-teman. Ya, apalagi ilmu yang saya ajarkan ya, kami ajarkan, aku punya bimbel ya teman-teman, itu adalah ilmu matematika ya, yang identik dengan ilmu yang serius ya. Matematika ilmu yang serius ya, identik dengan ilmu yang serius, padahal enggak teman-teman ya, buktinya saya enggak serius kan. Jadi saya sendiri, kalau dulu saya orangnya seriusan, kalau sekarang enggak ya, seperti itu ya, perubahan
ya, perubahan. Waktu saya sekolah dulu, waktu SMA, apalagi SMP, SD, saya termasuk dalam kategori orang yang seriusan. Tapi kalau sekarang enggak, berubah ya. Jadi proses ya. Saya SMA, SMP itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu proses perubahan seperti itu. Buktinya saya kalau di Facebook atau di TikTok itu kan sering membuat video-video klip, sering membuat banyolan-banyolan, membuat sesuatu yang lucu ya. Itu nggak saya bikin-bikin loh teman-teman ya. Tapi refleks ya, refleks ya. Karena saya kebetulan suka musik ya. Kalau saya membuat video klip, kalau saya membuat banyolan-banyolan lawakan ya, misalnya saya bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki ya, itu saya tidak terlalu banyak aturan ya dari sutradara. Nggak punya sutradara saya teman-teman ya. Kalau saya punya sutradara nanti terlalu boros ya. Jadi kalau kita bisnis ya apa yang kita punya itu dimanfaatin. Gitu. Apa yang kita punya baik itu secara barang ataupun secara SDM ya. SDM itu manusia tim itu kita manfaatkan seperti itu. Kalau misalnya kita sedang membuat bukan sinetron ya, membuat video klip. Mungkin teman-teman sering kan lihat saya membuat video klip ya. Itu kan saya sering melakukan lip sync ya. Itu saya cuma 3 orang teman-teman ya. Kadang-kala cuma 2 orang. Kalau nggak 3 orang, 2 orang, yaitu 1 kameramen sama 1 yang tukang bawa-bawa alat-alat. Itu aja. Ya, nggak ada tim yang lain. Kalau saya bawa tim yang lain nanti terlalu boros seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan 3 orang saja saya sebagai objeknya atau modelnya. Kemudian yang kedua itu kameramennya ya, kameramen itu yang men-setting atau mengatur seputar dunia kamera ya. Saya kadang-kala menggunakan kamera HP, kadang-kala juga menggunakan kamera mirrorless atau kamera DSLR kalau lagi tidak malas seperti itu ya. Saya butuh kameramen 1, kemudian yang kedua, orang yang nomor 2 itu biasanya saya suruh bawa-bawa barang-barang gitu teman-teman ya. Jadi ini kita ngomong rileks-rileks saja ya. Jadi kalau orang awam, konten kreator itu enak. Konten kreator itu enak. Karena mereka bisa memandang enak. Kenapa? Ini Kak Kristo juga ya. Ini kayaknya teman proyek saya waktu di Langit Biru Cilacap sama di Shell ya di Bekasi Utara. Betul nggak? Jadi karena mereka melihat enak itu karena melihat hasil akhirnya ya. Jadi video setelah jadi. Nah, makanya terlihat enak. Misalnya video saya itu kan produknya itu berupa video yang sudah jadi, sudah diedit dan sudah diposting. Netizen nggak tahu ya, netizen nggak tahu proses selama kita membuat video. Susah teman-teman ya. Kalau saya dipilih antara membuat video syuting ya, baik membuat video klip atau mungkin sedang membuat video review-review ya. Saya sering kan membuat review-review produk itu 10 menit, 15 menit itu susah loh teman-teman. Jangan dikira gampang ya. Makanya kalau digosipin atau digibahin gampang gitu ini bla bla bla. Oh, itu omong doang. Nggak usah ditanggapin ya. Kita harus bisa memfilter antara komentar yang membangun sama komentar yang hanya sifatnya itu hanya mencela seperti itu teman-teman. Itu juga menjadi salah satu unsur yang kita perlukan kita sebagai seorang konten kreator ya. Nanti harapannya ke depannya kita menjadi public figure yang dikenal oleh banyak orang. Amin ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita digosipkan, kita kadang-kadang dihujat itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita sebagai seorang konten kreator gitu. Kalau kita nggak mau dihujat ya kita jadi pegawai administrasi saja ya. Jadi pegawai administrasi di dalam ruangan yang jumlahnya cuma 1 orang, nggak ada yang lihat seperti itu. Hanya dikasih tugas sama atasan kita ya, nggak ada yang menghujat kita, ya nggak ada yang menghina kita seperti itu ya. Malah ngomong alor ngidul ya. Jadi karena aku sebagai seorang konten kreator sudah hampir lebih dari 2 tahun memang ngomong itu ngalir aja teman-teman ya. Jadi saya ngomong itu tidak saya pikir, tapi karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan, apa yang saya share itu berdasarkan apa yang saya lakukan secara nyata ya. Maka kalau ngomong itu jadi ngalir seperti itu ya.
Coba tanya deh sama teman-teman ya, yang lihat di sini. Ini kebetulan trafficnya masih sedikit ya, yang lihat cuma 1, 2, 3, maklum ya. Ini live streaming yang pertama. Mungkin teman-teman SMA saya atau teman kuliah saya atau teman SMP SD ke bawah itu kan melihat saya sebagai seorang yang pendiam. Betul nggak teman-teman ya? Orang yang pendiam, seriusan. Hobinya matematika dulu saya ya. Sekarang juga hobinya matematika, tetap sama. Karena saya sekarang juga ngajar matematika. Cuma bedanya saya sekarang memperlakukan matematika zaman now dengan saya memperlakukan matematika zaman dulu itu beda, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya sekarang memperlakukan matematika itu seperti bahasa Inggris, ya, seperti bahasa Inggris. Kalau dulu saya melakukan matematika itu textbook, ya, textbook. Seperti ini, textbook di apa tuh di atas meja mempelajari sesuatu ya, ini buku matematika ya, mempelajari sesuatu, mengerjakan soal, terus belajar menghafalkan rumus. Itu dulu saya seperti itu, teman-teman ya. Walaupun hasilnya juga bagus, hasilnya juga bagus ya, mungkin teman-teman sudah hasilnya juga bagus ya, tapi ada sebuah metode atau mensikapi sebuah pelajaran matematika, teman-teman, sehingga kita bisa mensikapi tanpa harus textbook, tanpa harus mempelajari sesuatu secara konvensional. Konvensional itu mungkin bahasa yang lebih mudah, kuno, cara kuno ya. Jadi kalau mempelajari cara konvensional itu seperti guru masuk kelas ya, guru masuk kelas. Guru masuk kelas kemudian selamat pagi anak-anak, ayo tugasnya dikeluarkan, ayo bukunya dikeluarkan, terus kamu PR-nya apa, ayo sudah dikerjakan apa belum, kamu PR-nya kemarin kesulitannya apa, ayo maju ke depan, belum mengerjakan kamu ya, ini sini, dipukul. Nah nanti muridnya semuanya jadi lari. Nah seperti itu. Nah itu kalau menurut saya ya, kita sharing boleh ya. Mohon maaf bagi teman-teman guru, mohon maaf ya. Itu kita bukan bermaksud ini ya, tapi kita sekedar saling tukar ilmu saja ya, pengalaman ya. Karena walaupun kami bukan dari FKIP, tapi kita mempunyai pengalaman mengajar ya. Bagi teman-teman guru yang mungkin secara formal mempunyai background pendidikan guru ya. Jadi cara mengajar atau mendekati anak-anak walaupun kita tidak mendapatkan sesuatu itu secara formal, tapi jam terbang kita kalau dibilang sedikit juga enggak ya, jadi sudah bertahun-tahun. Jadi bagaimana kita mendekati anak itu kalau kita mendekatinya secara natural ya, secara natural, tanpa banyak aturan dari kanan, tanpa banyak aturan dari sebelah kiri, tanpa banyak aturan dari sebelah kanan, itu akan lebih nyaman ya dirasakan, baik oleh diri kita maupun oleh orang atau siswa yang kita ajar, teman-teman. Seperti itu. Gitu. Yang saya rasakan seperti itu sih. Jadi kita sifatnya sharing ya, teman-teman. Karena saya sendiri dulu waktu awal-awal mengajar ya, mengajar anak sekolah ya. Itu saya masuk ke kelas itu juga dak-dikduk, teman-teman. Gugup. Wajar itu. Jadi kalau kita sebagai trainer ya, trainer, guru, dosen ya, itu gugup itu adalah hal yang wajar. Ya, gugup itu adalah hal yang wajar. Kita nyanyi itu gugup adalah hal yang wajar, teman-teman. Kita syuting di tengah orang yang ramai itu gugup wajar. Ya, kayak artis sinetron misalnya sedang syuting pertama kali itu dia pasti gugup. Tapi kalau artis sinetron atau dosen atau guru yang sudah senior, mereka saraf malunya udah hilang, teman-teman. Ya, saraf malunya udah hilang. Maksudnya saraf malunya udah hilang itu bukan berarti mereka nggak punya malu, bukan seperti itu. Tapi mereka kepercayaan dirinya sudah terbangun, teman-teman. Kepercayaan diri mereka itu sudah terbangun seperti itu. Jadi rasa percaya diri itu butuh proses, ya. Percaya diri itu butuh proses. Percaya diri itu butuh dibangun. Percaya diri itu butuh dibangun secara nyata, seperti itu ya, seperti itu. Nggak bisa kita dinasehati oleh orang yang lebih dewasa atau mungkin oleh guru kita atau oleh dosen kita atau oleh orang tua kita. Kamu harus percaya diri ya, kamu harus percaya diri. Awas kalau kamu nggak percaya diri, ayo harus percaya diri. Tahu ya, percaya diri. Caranya percaya diri gimana, mah? Cara percaya diri gimana, Pak? Ya kamu pakaiannya harus rapi supaya kamu itu percaya diri. Nah itu kan teorinya. Tapi walaupun seorang anak itu sudah sesuai sama yang kita nasihatkan ya,
Kamu pakaiannya harus bagus, pakaiannya harus rapi, celananya juga harus rapi, sepatunya juga harus rapi. Tapi begitu disuruh naik ke panggung, masih saja gugup. Nah, itu teman-teman ya. Bedanya teori sama jam terbang seperti itu. Ya, itu bedanya teori sama jam terbang. Itu seperti itu. Jam terbang itu penting. Ya, jam terbang itu bukan berarti pilot. Penyanyi juga butuh jam terbang manggung. Seorang pengajar juga butuh jam terbang untuk mengajar seperti itu. Seorang content creator juga butuh jam terbang untuk tampil di depan publik seperti itu teman-teman ya. Butuh jam terbang untuk syuting ya, syuting tahu ya, mengambil gambar atau mengambil video itu namanya syuting, shoot menembak ya. Butuh proses ya. Agak nekat nggak apa-apa, awal-awal agak nekat, nanti lama-lama akan terbiasa, itu kuncinya ya. Kebetulan kalau aku kan dari Fakultas Teknik ya, jadi kalau saya itu lebih suka konsep, tidak terlalu banyak teori tapi langsung take action ya, seperti itu. Pernah saya kasih contoh, saya minum dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, aku ngomong sudah berapa jam nih ya, sudah berapa jam, nggak terasa teman-teman. Kalau sudah terbiasa ngomong di depan umum itu terbiasa seperti itu. Saya minum dulu ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, saya teruskan lagi. Aku kasih contoh yang aktual ya, langsung aktual. Aku nggak teori, teman-teman. Kalau saya syuting itu terkadang di tempat yang sepi. Tapi tidak jarang juga saya di tempat yang ramai, teman-teman. Ya, saya kasih contoh. Aku pernah syuting di restoran yang besar banget ya, restoran yang besar banget ya, restoran mewah lah. Banyak orang ya. Aku nggak sebutkan nama restorannya ya, nggak etis ya. Itu saya anggap bahwa orang-orang yang ada di sekitar situ ya, orang-orang yang ada di sekitar lokasi syuting saya, itu saya anggap sebagai benda mati, teman-teman ya. Jadi di situ hanya saya anggap hanya ada saya, seperti itu. Jadi saya anggap hanya ada saya adalah aktornya di situ ya. Jadi orang-orang di sekitar situ itu saya anggap bukan siapa-siapa ya, seperti itu. Jadi aktornya itu adalah saya, gitu loh. Ya, karena saya sebagai aktornya, sebagai content creator, dan saya harus dikejar target supaya video ini harus selesai gitu loh. Jadi saya sebagai seorang content creator itu kerjaan saya, bukan mainan ya. Jadi kalau ada orang lihat ya biarin aja, cuekin aja. Kalau orang pegawai bank, seorang teller dia kerjanya di depan meja ngitung duit. Seorang customer service dia kerjanya melayani customer service bank, melayani nasabah yang datang masalahnya apa ya. Kalau seorang content creator sedang syuting, misalnya syuting di outdoor atau di luar ruangan dilihat oleh banyak orang, yaitu resiko kita gitu loh, ya resiko kita, dan kita harus bisa menyikapi orang yang banyak itu gitu. Nah, itu butuh proses, makanya ya butuh proses. Yang terpenting kalau misalnya sebagai content creator pemula itu konsep atau dasar-dasarnya alangkah lebih baiknya kita punya mentor ya. Itu setelah kita mendapat mentoring secukupnya langsung dilakukan ya. Nanti banyak salah dulu nggak apa-apa ya, jangan takut membuat kesalahan, itu prinsip. Belajar apa saja ya, tidak cuma sebagai content creator, tidak cuma belajar matematika, tidak cuma belajar fisika, bahasa Inggris, tapi mempelajari segala hal itu tidak boleh takut membuat kesalahan. Seperti itu ya, seperti iklan sabun aja ya, tidak takut kotor, tidak takut membuat kesalahan. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Kita harus tidak boleh takut untuk membuat kesalahan. Karena apa? Kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa menjadi mendekati sempurna. Kalau kita belajar matematika, kita bisa mendapatkan nilai yang bagus karena kita membuat kesalahan, teman-teman. Betul apa betul? Betul apa betul? Pilihannya betul apa betul ya pasti betul ya. Lucu ya, aku ya, betul apa betul ya pasti betul ya. Kalau betul apa salah itu namanya pilihan ya. Kalau betul apa betul itu agak maksa ya. Gitu. Jadi salah satunya belajar karena ini nanti kedepannya saya memberikan memberikan training atau memberikan pembelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Makanya saya membuat kesalahan itu nggak apa-apa teman-teman ya. Misalnya kalau kita membuat bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris belepotan nggak apa-apa ya. Misalnya,
my name is ST Agung Sujatmoko, but the most of people call me Agung bla 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 bla. My address at bla 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 bla. Salah nggak apa-apa, tapi lama-lama nanti kesalahan-kesalahan itu akan tereduksi dengan kita semakin banyak jam terbang. Gitu, teman-teman. Ya, begitu juga matematika. Jadi kalau matematika itu sama seperti kita bahasa Inggris ya. Jadi harus dipraktekkan setiap hari, teman-teman. Ya, harus dipraktekkan setiap hari. Seperti itu, sama seperti bahasa Inggris. Kalau kita belajar bahasa Inggris setiap hari, kalau kita belajar matematika setiap hari, itu kita menjadi terampil skill ya kalau bahasa Inggrisnya, terlatih seperti itu. Jadi kalau kita misalnya kalau saya ngajarin manggilnya nggak usah Pak Agung ya, Om boleh, atau Mas Agung Om. Kalau saya misalnya ngajar matematika tentang rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya seperti itu. Atau mungkin sinus ya, trigonometri. Sinus itu adalah hadap per miring, ya. Kalau tangan itu hadap per dekat, ya. Kalau kosinus itu dekat per miring. Nah itu saya hafal, ya seperti itu. Yang penting menggunakan gaya bahasa saya sendiri supaya saya itu mudah hafal. Nah, gitu caranya, teman-teman. Itu matematika. Sin itu kan kalau bahasa Inggris sun, ya. Sin itu kan kalau bahasa Inggris sun, ya. Kiss kalau bahasa Inggris. Sin, sun, cium. Kalau mencium itu kan di depan. Ini kita bukan porno ya, supaya bisa menghafal lebih mudah. Sinus, kalau di matematika kan ada sinus ya. Itu kalau segitiga siku-siku itu kan ada sisi di hadapan, ini misalnya sudutnya ya. Ini sudutnya. Ini sudut, ada sisi di hadapan kita, ada sisi di dekat, ada sisi yang paling panjang, itu kita sebut sisi miring. Kalau sinus itu saya ngapalkannya, sin itu kan sun, cium. Itu berarti hadap per dekat. Hadap per miring, maaf, hadap per miring. Kalau kosinus ya, kosinus itu dekat per miring. Kalau tangan ya, tangan itu hadap per dekat. Tangan itu kan kemiringan, hadap per dekat. Jadi tangan itu garis miring adalah gradien atau kemiringan, seperti itu ya. Jadi hadap per dekat. Jadi kemiringan, kamu pernah naik tangga nggak teman-teman? Pasti loh ya, naik tangga atau naik eskalator atau naik gunung ya, itu kemiringan. Itu rumusnya ya kalau orang awam sebut aja kemiringan, jangan tangan ya, nanti dianggap sombong ya. Itu tangan dari Gunung Merapi berapa ya? Nanti kamu dimusuhin sama teman-teman ya. Kemiringan, teman-teman. Jadi tangan itu kemiringan, atau dalam bahasa matematik gradien, seperti itu. Nah, lama-lama kita belajar matematika kan kayak omong-omong kan, teman-teman ya. Seperti itu. Memang kalau belajar matematika itu memang ya nggak bisa langsung kayak saya ya. Kalau saya kan memang sudah, namanya juga sudah di level pengajar kan sudah agak di luar kepala ya. Tapi kalau misalnya masih belajar ya, ibaratnya kita naik sepeda ya, rumus dasar itu harus nanti kita kasih ini teman-teman. Kita kasih rangkumannya ya. Misalnya kita akan belajar tentang rumus Pythagoras ya. Kita akan kasih rumus-rumus yang penting-penting saja ya, rumus-rumus yang poin-poin pentingnya, seperti itu ya. Dari poin-poin penting yang sudah saya kasihkan itu, biasanya saya akan kasih hard copy ya. Saya akan kasih hard copy, atau kalau saya sedang mengajar secara online seperti ini, biasanya sebelum saya live streaming, saya akan main WA-an dulu ya sama muridnya. Dek atau Mas ya, kalau sudah SMA atau sudah hampir kuliah, kamu punya PR apa? Kamu punya tugas apa ya? Biasanya kita sharing dulu teman-teman ya di WA. Jadi tugasmu apa? Tolong dikirim ke saya. Nah, seperti itu. Ya, tugasmu apa? Dikirim ke saya. PR kamu dari guru apa? Tolong dikirim ke saya. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Setelah itu kita bahas di live streaming seperti ini. Jadi nanti kalau saya live streaming itu berdasarkan masalah yang dihadapi oleh adik-adik siswa ya, adik-adik siswa itu apa dihadapi di sekolah ya. Jadi mereka merasa belum cukup diajarkan guru, kesulitannya apa, itu kita cover di sini, seperti itu. Bukan menambah materi baru ya. Kalau menambah materi baru kita tidak mensupport sama kurikulum di sekolah, seperti itu. Jelas? Belum jelas Kak Agung?
Kak Agung ngomongnya terlalu cepet deh ya. Kayak Mbak Najwa Shihab ngomongnya terlalu cepet. Nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau saya ngomongnya terlalu cepat boleh ya, misalnya apa gitu, Mas Agung atau Kak Agung, Pak Agung ngomongnya terlalu cepat, saya nggak jelas, nggak marah teman-teman ya, nggak marah ya. Kita nggak seperti guru zaman dulu ya. Kalau misalnya tanya kita malah lebih aktif, lebih ini, lebih senang ya. Kalau nggak ngerti nanya, Kak Agung jelaskannya kurang jelas, tolong diulangi sekali lagi, bagus itu ya, gitu. Begitu teman-teman ya, jadi nanti ke depannya ini saya memberikan bimbingan belajar secara online ya, itu secara prinsip nanti sistematikanya seperti itu ya, jadi tetap berbayar. Kalau saya ditanya, saya itu the point ya orangnya ya, zaman sekarang nggak ada kalau orang pintar itu nggak bayar, itu saya malah menegaskan kalau gratisan itu jangan teman-teman ya. Orang yang suka gratisan itu berarti orang yang tidak suka bekerja, ya maunya gratisan. Kalau mau makan kita ya harus kerja dulu, ya. Dengan kita kerja kita mendapatkan uang, ya. Entah kerja sebagai karyawan, entah kerja sebagai pebisnis, itu semuanya kerja, ya. Semuanya bagus. Yang penting kerja, ya. Dan setelah kita kerja, baik sebagai karyawan atau sebagai pebisnis, kita mendapatkan uang. Seperti itu ya. Dengan kita mendapatkan uang, nah itu kita pakai untuk apa? Ya terserah ya. Untuk makan, untuk membeli peralatan sekolah ya, untuk membeli rumah barangkali, amin ya. Untuk membeli mobil ya, seperti itu. Jadi kita istilahnya kalau orang Jawa jerbasuki mobil itu harus ya. Makanya kalau teman-teman itu berbayar atau gratis Kak Agung bimbelnya? Bayar. Nggak gratis. Zaman sekarang nggak ada yang gratis ya. Kalau mau gratisan berarti kamu orang malas. Ya, nggak boleh. Saya menyarankan tidak ada zaman sekarang itu yang gratisan seperti itu. Kalau mau jangankan bimbel, ya kita makan bareng sama teman-teman itu pun kalau bisa kita yang bayarin teman-teman. Ya, jangan minta gretongan. Kalau orang Jawa Timur istilahnya gretongan. Istilahnya gretongan. Gretongan itu istilah gratisan tapi orang Jawa Timur teman-teman. Kalau aku orang Jawa Tengah ya. Jadi kalau Jawa Tengah itu ya tahu sih gretongan ya, gratisan artinya. Jadi gratisan itu mental orang apa ya, tanpa bermaksud menghina ya. Mental, jadi masalah miskin atau kaya itu bukan masalah punya banyak uang atau sedikit uang. Ya teman-teman, tapi mental, seperti itu. Ada orang yang punya uang di kantongnya itu cuma sedikit, tapi mereka mentalnya kaya. Nah itu dia mempunyai potensi untuk kedepannya menjadi kaya secara materi, secara uang, ya. Tapi kalau orang mendapat warisan ya dari orang tuanya, misalnya orang tuanya kaya, langsung kaya mendadak, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak itu, ya. Akhirnya uangnya cepat habis, jadi mentalnya tetap mental miskin karena dia mendapatkan kekayaan secara materi ya. Itu secara instan, yaitu orang tuanya yang nyari, bukan dia. Ngalor ngidul ya akhirnya, ya itu tadi ya. Jadi bimbelnya tetap bayar. Walaupun secara online tetap bayar ya, secara online tetap bayar, nggak masalah teman-teman ya. Kalau saya kebetulan dididik dari dulu ya, sejak SMP, SMA, kuliah juga kebetulan saya dari teknik, lebih suka sesuatu itu tidak banyak basa-basi ya, jadi kalau bayar, bayar. Ya, jadi tidak muter-muter, maksudnya apa, bayar seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin pinter, kita ingin maju, semuanya bayar, nggak ada yang gratisan. Itu ya teman-teman ya, adik-adik maksud saya ya. Kalau teman-teman itu kan sejawat dengan saya, mungkin banyak teman-teman di sini yang lebih senior dari saya ya, kayak Pak Kristo, kayak Pak John Setiawan, kayak Pak Gendro, itu kan lebih senior dari saya ya. Jadi kalau dengan teman sejawat atau yang lebih senior dari saya, mungkin kita sifatnya sharing. Tapi kalau mungkin kepada orang yang lebih muda ya, yang lebih muda di sini artinya masih kuliah, masih sekolah, belum masuk di dunia kerja ya, bukan bermaksud kita lebih pinter, enggak ya, kita juga sharing ya, karena era kita lain ya, jadi kita sifatnya sharing. Yang jelas kalau pengalaman kita lebih banyak ya, ya adik-adik ya, kita pengalaman lebih banyak, betul enggak ya, pengalaman lebih banyak, artinya kita pengalaman lebih banyak itu kita
telah mengalami sesuatu itu lebih dulu ya. Kita udah kerja, adik-adik belum, ya kan? Ya. Saya udah kerja di perusahaan Jepang 10 tahun lebih, ya seperti itu. Ya, itu namanya pengalaman. Kalau adik-adik kan belum, ya kan baru sekolah, seperti itu. Ya itu namanya pengalaman. Jadi pengalaman itu kita pernah mengalami, nah gitu. Kita pernah kerja, walaupun cuma sebulan, ya itu kita udah punya pengalaman, gitu, ya. Punya pengalaman di dunia kerja. Gitu deh ya teman-teman ya. Jadi bertahap ya, bertahap kita belajar matematika, belajar fisika, belajar bahasa Inggris, belajar ngomong di depan umum seperti ini pun kita bertahap seperti itu. Tanya tuh teman-teman ya, teman-teman saya banyak ya, teman-teman kuliah, SMA, SMP, SD ya. Kalau SD saya sudah nggak banyak yang tahu ya. Itu tanya pada mereka. Saya dulu termasuk orang yang banyak ngomong apa enggak? Kan kebanyakan orang melihat saya kan orang yang pendiam, serius. Tapi sekarang lain. Saya orangnya blah, banyak omong. Tapi banyak omong yang ini ya, beda. Kalau kita sebagai seorang trainer, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen, sebagai seorang content creator, itu skill atau kemampuan dasar yang harus kita kuasai. Kita harus pintar ngomong, teman-teman. Ya, kita harus pintar ngomong. Orang yang pintar ngomong itu tidak hanya ngomong bombastis ya, ngomong bombastis itu ngomong kosong, ngomong isinya cuma kapas ya. Jadi nanti akan terasa hambar, terasa membosankan kalau kita itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan, kalau kita tidak mempunyai pengalaman, kalau kita tidak mempunyai apa ya dasar, kita tidak mempunyai konsep apa yang kepingin disampaikan ya. Jadi konsep, ilmu pengetahuan, pengalaman itu adalah dasar sehingga kita bisa mengembangkan seperti itu ya. Pada saat kita melakukan public speaking, pada saat kita bicara di depan publik seperti itu. Ya, jadi bagi adik-adik juga ini kan tidak sedang bimbel matematika, fisika, bahasa Inggris ya. Jadi saya lebih ke sharing-sharing aja ya. Boleh kok teman-teman ya di sini ya, siapa saja ya, kita sharing-sharing ya teman-teman sifatnya. Jadi kita tukar pengalaman. Kita tukar pengalaman saja. Jadi kita mengembangkan sesuatu kita harus susun istilahnya storytelling ya. Storytelling kita itu dasar-dasarnya apa yang ingin kita sampaikan, itu kita perlu catat teman-teman ya. Kita perlu catat di kertas, itu nggak apa-apa, poin-poinnya yang ingin saya sampaikan A, B, C, D, E misalnya 5 ya, kayak sila Pancasila ya, 5 misalnya A, B, C, D, E. Sudah, jadi poin-poinnya yang ingin kita sampaikan pada saat live streaming misalnya ya, live streaming selama 1 jam itu misalnya yang ingin kita sampaikan itu 5 poin. Nah, itu nanti kita kembangkan ya, kita kembangkan secara natural, ngalir seperti itu, ngalir ya, seperti air ngalir itu teman-teman ya. Air mengalir itu kan dari hulu ke hilir ya, kan ngalir tuh. Air itu ngalir kan dari hulu ke hilir ya, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, ngalir gitu. Bukan terjun ya, ngalir. Karena gaya gravitasi ya, gravitasi. Rumus gravitasi apa? Rumus berat apa? W sama dengan mg ya. W sama dengan mg. W itu berat, bukan massa. W sama dengan mg. Kalau m itu massa, satuannya kilogram. G itu percepatan gravitasi meter per detik kuadrat ya. Jadi kalau saya itu sebenarnya itu berat kamu berapa? Itu salah ya. Berat kamu berapa? Kalau berat saya berapa, itu berarti misalnya berat saya 60 kg ya, itu berarti 60 kg dikalikan 9,8 atau dibulatkan 10 ya, berarti 60 kali 10, 600 Newton. Ya itu kalau saya ditanya, Pak Agung berat kamu berapa? Saya harusnya menjawabnya 600 Newton, bukan 60 kg. Kalau ditanya harusnya kalau dalam bahasa fisika, itu massa kamu berapa Pak Agung? Nah itu saya baru menjawab, massa saya adalah 60 kg. Seperti itu teman-teman ya. Nah itu, jadi bahasa di ilmu eksakta, di ilmu eksak ya, di ilmu akademis sama di awam ya, di masyarakat itu beda. Cuma kalau di di awam ya, misalnya di masyarakat umum, itu kalau kita menanyakan berat badan ya, lebih baik jangan massa tapi berat. Karena nanti kalau kita nanya, maaf ya sebelumnya ya, kalau kita nanya ke buruh pasir atau mungkin ke misalnya
saya kan punya pengalaman di kontraktor juga ya teman-teman ya. Kalau saya ngomong sama teman-teman di lapangan itu nanya berat ya bukan massa. Ya, misalnya berat kamu itu beratnya semennya berapa? Nah, gitu. Saya nggak nanya berat semen, massa semen itu berapa gitu. Nanti nggak mudeng. Massa. Pak Agung itu nanya apa sih ya? Kok massa semen itu berapa? Massa itu kan waktu. Nah, mereka malah bingung ya. Jadi nanyanya berat. Gitu teman-teman ya. Baik, jadi kita omong-omong saja ya di sesi kali ini, di live streaming saya di sesi kali ini kita omong-omong saja. Jadi nanti saya ke depannya itu saya di samping melakukan bimbingan belajar di Facebook maupun di TikTok secara maksudnya di dunia nyata itu secara offline, nanti saya juga secara online. Jadi sistemnya nanti kalau sudah terjadi kesepakatan ya dengan saya, nanti saya akan berikan nomor kontak saya. Jadi nanti sistemnya seperti itu ya. Jadi nanti kita sistemnya live streaming, kita juga aktif di WA seperti itu ya, di WhatsApp atau di Telegram seperti itu. Jadi kalau misalnya pada saat saya live streaming, saya membahas misalnya tentang materi, saya membahas tentang PR, saya membahas tentang tugas, itu belum jelas, itu bisa dilanjutkan di WA seperti itu teman-teman ya, adik-adik ya, supaya target atau progresnya itu seperti yang diinginkan. Nggak apa-apa nanti Pak Agung, saya tadi PR saya ada 10, tapi yang nomor 8 sama yang nomor 6 tadi pada saat live streaming saya belum jelas loh. Nah, nanti WA saya boleh ya, tapi mohon kalau misalnya saya WA belum dibalas berarti saya lagi sibuk, gitu aja ya. Jadi mohon bersabar, kalau misalnya saya WA-nya belum dibalas berarti saya lagi sibuk, tapi pasti dibalas ya. Nggak lebih dari 1 hari, misalnya WA-nya pagi jam 9, kalau belum dibalas ya jangan marah ya, harus sabar ya, harus sabar ya, berarti saya lagi sibuk. Nanti teman-teman bagi adik-adik juga, terutama Gen Z atau adik-adik yang masih muda biasanya nggak sabaran ya. Jadi kalau sabar itu butuh dilatih juga, itu salah satu bagian dari mental juga ya. Kayak saya dulu waktu kuliah asistensi itu saya nunggu berjam-jam bahkan sampai pagi pernah adik-adik ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya WA tidak segera dibalas itu jangan negative thinking ya. Antri ya, seperti kita belajar ngantri di bank seperti itu. Gitu ya, adik-adik ya. Baik, saya live streaming saya di sesi kali ini tidak usah panjang-panjang ya. Kebetulan saya ini hari ini saya capek banget teman-teman ya. Tidak usah panjang-panjang. Ini sudah nggak terasa sudah 1 jam lebih ya. Jadi mungkin jika belum terlalu jelas, saya akan teruskan di sesi berikutnya besok tentang bagaimana sistematika mengikuti bimbel online di tempat saya ya. Jadi saya nanti akan melakukan live streaming baik di Facebook Pro ya. Ini saya sekarang di Facebook Pro ya. Jadi statusnya bukan Facebook konvensional lagi. Di samping itu saya juga bisa sering melakukan live streaming di TikTok seperti itu ya. Jadi kalau mungkin nanti pesertanya banyak ya. Jadi misalnya misalkan namanya Agus sama Wati ya. Agus sama Wati sama-sama kelas 8 SMP ya. Agus sama Wati ya. Nah, kan kelasnya sama, tapi masalahnya kan beda ya, seperti itu. Misalnya Agus itu saya jadwalkan hari Senin dan hari Selasa ya. Si Wati misalnya hari Rabu dan Kamis ya. Nah, pada saat live streaming hari Senin dan Selasa itu Agus datang, tapi Wati juga datang ya. Tapi yang saya prioritaskan tetap si Agus dulu karena itu adalah jadwalnya si Agus. Tapi kan Wati juga bisa mendatangi live streaming kita ya. Jadi memperhatikan apa yang kita ajarkan ke Agus. Nah, berarti nilai plusnya banyak kan teman-teman ya. Gitu ya. Jadi nilai plusnya banyak. Jadi kalau nanti misalnya pada saat live streaming itu yang datang itu pesertanya banyak ya. Jadi kalau misalnya jatahnya hari Senin itu misalnya jatahnya Agus, hari Rabu itu jatahnya Wati, ya saya prioritaskan bagi anak-anak atau siswa yang mempunyai jadwal tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Baik, semoga ini sistem yang saya sampaikan tentang bagaimana nanti pelaksanaan bimbingan online di Facebook maupun di TikTok ya, itu bisa bisa dipahami ya sedikit banyak. Kalau misalnya belum jelas, insya Allah
Ya. Nanti saya akan melakukan live streaming lebih intensif di Facebook Pro juga. Ya, seperti ini. Ini adalah live streaming saya yang pertama di Facebook. Ya, jadi mohon maaf kalau secara teknis itu masih banyak kesalahan. Itu ya, teman-teman ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan di sesi live streaming sesi kali ini, yang pertama di Facebook Pro ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi para orang tua dan adik-adik yang ingin mengikuti bimbingan belajar secara online untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Baik ya, sampai jumpa lagi di live streaming yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat.